Halo, terima kasih udah buka video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola kegiatan MICE secara luring atau kegiatan acara yang dilakukan langsung bertemu dengan audiens. Pertama, adanya perencanaan. Perencanaan di sini adalah tahap awal, yaitu gunanya untuk menentukan tujuan, yaitu tujuan kegiatan ini apa sih? Tujuan kegiatan acara ini berlangsung tuh buat apa sih? Apakah untuk pendidikan kah, networking, peluncuran produk, atau penghargaan? Yang dimana ketika kita sudah menentukan tujuan, yang sudah jelas dan spesifik tentang tujuan kegiatan yang akan berlangsung tersebut, itu akan merangkum ke anggaran dan pemilihan tanggal serta lokasi. Untuk di perencanaan awal setelah tujuannya jelas, kita harus menentukan budgeting, yaitu menyusun anggaran secara rinci yang mencakup aspek kegiatannya. Seperti nanti budgeting venue, catering, teknologi, hiburan, dan keamanan. Untuk catering ini, kalau semisal memang acaranya dari pagi sampai sore hari, tentunya kita sebagai pihak penyelenggara acara harus menyiapkan makanan untuk peserta yang datang. Karena sebagai tuan rumah tentunya harus menyambut dengan baik tamu yang sudah mengikuti acara kegiatan kita. Setelah budgeting, kita harus ada pemilihan tanggal dan lokasinya. Memilih tanggal dan lokasi yang strategis, di mana hal ini mudah diakses oleh peserta. Rata-rata kalau misalnya mau membuat acara mengenai workshop atau seminar, biasanya akan dipilih tanggal di hari weekend, yaitu antara Sabtu atau Minggu, di mana di kegiatan weekend tersebut akan banyak memiliki peluang peserta akan datang mengunjungi kegiatan yang akan kita lakukan, kegiatan acara yang akan kita lakukan. Karena biasanya kalau misalnya kita ambil di hari Senin atau Jumat atau weekdays, tentunya peluang untuk peserta datang tuh kemungkinan kecil karena mereka ada yang mungkin masih bekerja, sekolah, atau tentunya hal ini dilakukan dengan target audiens kita juga. Kita membuat acara ini untuk audiensnya untuk siapa sih? Peserta anak kuliah kah, sekolah, atau pekerja. Selanjutnya ada berkoordinasi dengan vendor dan penyedia layanan. Hal ini diperlukan di mana untuk sebagai salah satu yang kita perlukan, terutama mengenai venue, itu kita harus melakukan survei lokasi terlebih dahulu dan memilih venue sesuai dengan kebutuhan acara dan kapasitas tamu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita akan melakukan kegiatan acara seminar, kita akan memilih venue di dalam ruangan, yaitu indoor dengan fasilitas yang memadai seperti adanya pemasangan proyektor, AC, tempat duduk dan mungkin nanti kalau misalnya acaranya dari pagi sampai sore akan ada penyediaan stand untuk makanan catering yang sudah kita sediakan. Tentunya ketika memilih venue kita harus mengetahui kapasitas tamunya. Kalau kita misalnya memilih gedung hanya untuk berkapasitas 50 orang, sedangkan tamu kita ada 200 orang, tentunya tidak cukup untuk tamu kita berada di satu ruangan penuh. Maka dari itu kita harus mempertimbangkan kapasitas venue yang akan kita lakukan kegiatan acara di sana dengan kapasitas tamu yang akan ikut kegiatan seminar kita. Selanjutnya mengenai registrasi dan manajemen peserta. Hal ini untuk sistem registrasi bisa digunakan secara registrasi online, di mana hal ini akan memudahkan peserta mendaftar dan membayar biaya partisipasi. Biasanya ketika kita akan mengikuti kegiatan acara sebagai contoh seminar, biasanya sudah ada Google Form di sana di mana hal ini sangat memudahkan bagi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan acara seminar. Karena kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi, tentunya
tentunya kita harus terbiasa dengan sistem-sistem yang mungkin memudahkan kita. Salah satunya dengan menggunakan Google Form, tinggal kita buat link aja untuk registrasi online dan masukkan nomor rekening atau nomor rekening yang memudahkan untuk peserta membayar biaya partisipasi untuk mengikuti acara kegiatan kita. Terus tentunya dalam ini juga ada manajemen data peserta, yaitu mengelola data peserta secara efektif untuk komunikasi, distribusi materi, dan keperluan logistik lainnya. Ketika sudah peserta mengisi di Google Form mengenai data lengkap mereka, kita sebagai panitia akan memberikan feedback, yaitu di mana feedbacknya itu bisa berupa pengingat atau reminder bahwa peserta ini akan mengikuti kegiatan acara kita yang akan berlangsung pada hari Sabtu misalnya. Itu sebagai reminder dan sebagai cara kita meng-approach peserta tersebut bahwa mereka kalau kita meng-experience maksudnya lebih kalau kita tuh menghargai mereka, menerima mereka untuk menjadi bagian peserta untuk melihat atau mengikuti kegiatan acara kita. Selanjutnya mengenai promosi dan pemasaran. Biasanya karena teknologi digital sekarang sudah sangat begitu pesat, makanya kita akan menggunakan berbagai saluran media termasuk media sosial, email marketing, dan kerjasama dengan media atau influencer yang dimana hal ini berguna untuk mempromosikan kegiatan kita. Semakin banyak kita berpromosi di media sosial, semakin banyak peluang peserta yang akan ikut kegiatan acara kita. Biasanya untuk entah itu kita posting di akun pribadi kita atau akun komunitas kita, bisa kita juga broadcast untuk broadcast di kontak handphone kita, atau mungkin bisa juga promosi di Snap WA, Snap Story IG kita, bisa juga kayak gitu. Dan bisa dari misalnya kita punya teman atau relasi, minta tolong ke mereka untuk mempromosikan kegiatan acara kita. Nah, materi promosinya yaitu mendesain materi promosi yang menarik, bisa seperti brosur, poster, dan konten digital. Buat semenarik mungkin bagaimana cara kita menarik audiens untuk datang ke kegiatan acara kita. Karena kan sekarang udah banyak ada TikTok. Nah, misalnya dari TikTok kita bikin konten yang berhubungan dengan kegiatan acara kita nanti, yang dimana hal itu bisa menarik perhatian calon peserta. Selanjutnya, pelaksanaan acara. Nah, untuk pelaksanaan acara nanti kita akan membentuk tim kerja yang terdiri dari koordinator acara, tim teknis, tim registrasi, dan lainnya. Untuk tim pelaksana sendiri ini nanti akan membentuk tim kerja yang terdiri dari koordinator acara, tim teknis, tim registrasi. Oh, itu udah. Sorry. Hal ini dilakukan untuk pas nanti acara sudah tahu job desk-nya apa aja, jadi tidak hanya menanggung ke satu orang aja, tapi karena sudah dibagikan sudah dibagikan divisinya masing-masing, tentunya mereka harus melaksanakan job desk mereka secara baik pas kegiatan acara berlangsung, entah sebelum acara, ketika berlangsung, dan sesudah acara. Nah, terus setelah membentuk panitia, kita harus melakukan simulasi atau latihan umum sebelum acara berlangsung untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tentunya untuk simulasi biasanya dilakukan H-1 atau H-2 acara, di mana ini biasanya dikenal dengan gladi kotor supaya tidak ada kesalahan ketika kegiatan acara berlangsung. Untuk penanganan darurat dan keamanan, tentunya hal ini diperlukan untuk di mana
untuk menghadapi situasi tak terduga, yaitu seperti kebakaran, gempa, atau masalah medis lainnya. Makanya diperlukan dress rehearsal atau gladi kotor untuk kita mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang mungkin bisa terjadi nantinya. Selanjutnya ada evaluasi dan feedback. Kita bisa kita bisa melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan feedback dari peserta mengenai pengalaman mereka. Jadi setelah selesai acara mungkin ada barcode di sana, barcode kita sediakan untuk mengetahui bagaimana sih kepuasan mereka terhadap keberlangsungan acara yang kita buat hari ini. Nah, hal itu bisa kita evaluasi. Kalau misalnya positif semua, itu bisa menjadi feedback yang bagus untuk kita. Kalau misalnya dapat feedback yang tidak mengenakan, tentunya itu akan menjadi evaluasi untuk kita untuk menjadi hal yang untuk menjadi ketika kamu membuat acara lagi, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kita untuk acara selanjutnya menjadi lebih baik lagi dibandingkan acara yang kita buat pada hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang jelas atau banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Selebihnya mohon maaf. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa drop di komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.